Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Omjek, sahabat Omjek, dimanapun berada, saat ini saya berada di Cafe Story. Letaknya ya, kalau di Kolaka itu ngomong Cafe Story langsung, tidak ada yang tidak tahu nih. Jadi salah satu warkop yang paling kekinian yang ada di Kolaka. Nah, sekarang saya di sini bersama dengan seorang penulis. Jadi bicara mengenai penulis itu ada dua hal yang harus menjadi faktor. Yang pertama bakat, yang kedua motivasi dan inspirasi. Nah, yang menjadi satu surprise bagi saya di video kali ini adalah saya bersama dengan seorang penulisnya langsung. Kalau biasanya kan kita hanya melihat bukunya, terus biasanya juga kita hanya mereview bukunya. Nah, kalau saya sekarang bersama dengan orang yang menulis salah satu karya yang berjudul My Idiot Husband. Nah, dia ini tahu siapa? Kalau bicara penulis biasanya yang dari kota besar. Tapi hari ini saya bersama dengan seorang penulis yang dari ujung kampung Samaturu sana. Ya, dia tinggal di desa Ulaweng, kemudian sekarang masih berstatus sebagai seorang siswi kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Samaturu. Dan yang lucunya lagi, saudaranya serumah dengan dia dan sekolahnya bahkan tidak tahu kalau anak ini menulis. Kapan ditahu? Pada saat bukunya datang di rumah. Nah, ayo kita kenalan dulu. Andi Putri Yasmin, apa kabar cantik? Kabar baik Om Jack. Alhamdulillah. Gimana? Banyak yang mau banyak yang penasaran ini. Setelah saya tadi sedikit di awal saya perkenalkan, mungkin lebih bagusnya kalau Yasmin sendiri yang lebih mempublis dirinya, memperkenalkan dirinya biar lebih, kalau Anda bilang orang sini Mas Sipa. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Putri Yasmin. Teman-teman biasanya manggil Yasmin dan guru biasanya manggil Andi Putri. Andi Putri. Bisa dipanggil Andi, bisa dipanggil Putri, bisa dipanggil Yasmin. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Samaturu. Dari TK-nya mungkin, TK-nya di Ulaweng, iya. Di desa Ulaweng. Iya, TK. Ulaweng itu di mana sih? Jarang yang tahu Ulaweng di mana. Mas kan ya? Iya, Mas. Saya sekolah di TK Ulaweng, terus SD-nya juga di Negeri 1 Ulaweng. SD Negeri 1 Ulaweng. Terus SMP-nya itu di Negeri 1, SMP Negeri 1 Samaturu. SMP Negeri 1 Samaturu. Toshiba ya? Iya. Toshiba. Dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Samaturu. SMA Negeri 1 Samaturu. Kelas? Ya, kelas 11. Berarti belum pernah masuk sekolah ini? Belum pernah. Karena kalau setahu saya, kalau yang kelas 11 itu kayaknya belum pernah masuk nih. Baru paling masuk waktu mendaftar. Habis itu pembelajarannya lewat daring, toh? Iya. Biasanya. Nah, Yasmin, saya panggil Yasmin saja, Iya. toh? Lebih simpel, lebih ini. Nah, sekarang tinggal sama siapa? Sekarang tinggal sama kakak di rumah Desa Ulaweng. Sama kakak? Iya. Orang tua? Orang tua sekarang, kalau mama ada di Bandung. Kalau ayah lagi di Sulawesi Selatan. Oh, berarti sekarang ini tinggal sama Kakak. Iya. Oke. Nah, yang namanya bakat itu kan ada dari lahir. Nah, ini. Nah, Yasmin mungkin sudah mencetak ya, menulis beberapa buku. Saya lihat di sini ada beberapa buku yang Yasmin sudah tulis ini. Itu tidak akan lahir kalau hanya sekedar bakat saja, yang seperti yang Om Jack tadi bilang. Ya. Mungkin Yasmin ada sesuatu yang mendorong
entah itu motivasi, yang memotivasi, dan juga ada yang menginspirasi. Nah, mungkin Yasmin bisa bercerita kenapa Yasmin bisa, kenapa orang lain tidak bisa. Sedangkan kalau bisa dipikirin, Yasmin kan siapa sih yang kenal kampung sana, dah. Kemudian orang tua juga, kakak juga mungkin tidak ada background penulis. Jadi ya ini yang bikin Om Jack penasaran. Bisa bercerita, Yasmin mungkin bisa bercerita apa yang menginspirasi atau apa yang memotivasi. Akhirnya bakat itu bisa tergali. Ya. Pada awalnya itu gabung di satu komunitas kepenulisan cerpen dan cerbun, cerita pendek dan cerita bersambung. Cerita pendek dan cerita bersambung. Nah, di situ Yasmin lihat adminnya tuh bagi sertifikat. Bagi sertifikat. Iya, sebagai kontributor atas partisipasinya menyumbang cerita di grup itu. Di grupnya di grup FB. Iya. Terus itu Yasmin bilang, Yasmin mau juga sertifikatnya gitu. Jadi Yasmin mulai gali cari materi di grup itu. Terus dalam hati tuh bilang, kayaknya aku juga bisa deh buat tulisan kayak mereka. Jadi awalnya dari situ, ya. Baru ada motivasinya untuk menulis. Ya. Ya. Sudah dari itu Yasmin mulai lah menulis satu cerita yang awalnya tuh nggak pernah terpikir di pikiran sendiri kalau bisa nulis cerita ini, My Idiot Husband. Awalnya tuh di rumah kakak. Di rumah kakak tuh duduk, terus buka forum itu, grup, terus mulai nulis. Nggak tahu pertamanya judulnya juga nggak tahu, isinya juga nggak tahu, langsung tulis aja. Terus pas akhirnya itu baru nentuin judul My Idiot Husband ini. Ini berapa halaman? 203 halaman. Inspirasinya dari mana? Sebenarnya banyak sih inspirasinya. Pertama juga di dalam novel ini tuh mengangkat dari cerita pribadi juga. Cerita pribadi. Terus digabungin dengan cerita fiktif yang terjadi di lingkungan juga. Nah, cerita pribadi itu kan masih siswa. My Idiot Husband. Ini kan suamiku yang bodoh, ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya toh. Saya kan jago bahasa Inggris juga toh. My Idiot Husband. Apa nyambungnya dengan pribadi? Di situ saya pribadi mengangkat cerita dari apa yang saya alami dan mengambil banyak pandangan juga dari luar sana. Misal ada konflik rumah tangga yang terjadi sama anak, dan saya masukin juga dalam cerita itu. Terus dalam kelainan di situ misalnya orang cacat. Dan di situ kan biasanya orang banyak berpandangan beda dengan orang seperti itu. Mereka menganggap orang itu nggak baik, nggak boleh diajak berteman. Nah, saya masukin juga di situ, dan saya mau rubah pandangan orang. Berarti keresahan. Jadi keresahan seorang anak ketika orang tuanya yang broken home lah istilahnya. Ketika orang tuanya pisah. Keresahan seorang yang terbelakang mental begitu, cacat dan lain sebagainya, diangkat ke dalam buku ini. Nah, kalau ide cerita My Idiot Husband, maksudnya ini ada berapa karakter di sini yang kamu ceritakan? Banyak. Ada Alfiano, ada Kiara, ada Febian, ada ayahnya juga, ada saudara tirinya juga. Intinya tuh karakternya banyak, tapi munculnya nggak langsung. Udah langsung. Iya. Jadi bertahap. Ending dari buku ini tuh si perempuan ini tuh udah berhasil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Faktornya itu dari kasih sayang dari ayahnya dia udah dapatkan juga. Terus si suaminya juga ini yang dianggap sampah, bodoh, idiot, itu sebenarnya nggak idiot. Situ nggak idiot, cuman situ berpura-pura idiot. Dan alasan itu cuman satu, balas dendam. Alasannya? Balas dendam. Iya. Sebenarnya buku ini tuh belum ending. Tapi karena Yasmin memberanikan diri untuk ajuin di penerbit, jadi langsung di ending. Oke. Bicara penerbit, ini hampir terlupa nih. Untuk kelas Om Jack nih, saya kan
Kalau dibandingkan Yasmin kan objek sudah umur toh, umur beda-beda tipis toh. Kalau objek kan sekarang 35. Kalau Yasmin masuk 16 kayaknya toh, beda tipis kita. Bagi 2. Nah, itu belum tahu alur-alurnya bagaimana, walaupun punya bakat, punya inspirasi mencetak satu karya untuk menjadikan sebuah tercipta seperti ini ceritanya seperti apa ini? Kalau Om Jack saja tidak tahu ini bagaimana caranya bisa terbit seperti ini. Oke, bisa diceritakan? Tahan dulu Om Jack, mau minum. Oke, siap, minum dulu. Oh, ini apa anunya nih? Rasa apa ini minumannya ini? Rasa apa yang dikasih Yasmin ini? Gula aren. Wah, jadi salah satu minuman menu andalan favorit. Bagaimana rasanya nih? Enak. Baru kali ini kesini kah? Baru kali. Oh, berarti jarang-jarang ke Kolaka ya? Jarang. Lihat, orang dari kampung yang Kolaka saja, kota jarang dia datangi, tapi bisa mencetak buku sebanyak ini. Ini kan luar biasa sekali, teman-teman Om Jack. Ya, oke, sudah minum? Sudah. Oke, kalau sekarang giliran lagi. Kalau ini rasa apa, bro? Gula aren? Es kopi aren, mantap. Nah, lanjut, inspirasinya sampai jadi buku seperti ini, prosesnya seperti apa? Prosesnya tuh nggak terlalu panjang juga. Iya, bagaimana? Pada waktu itu admin grup tersebut membagikan suatu postingan katanya CV ini mencari buku CV, novel perusahaan. Nah, terus itu siapa yang mau bukunya diterbitin gratis bisa hubungi nomor ini. Hubungi? Iya. Nah, di situ Yasmin minta nomornya untuk dihubungi. Soalnya naskah Yasmin sudah selesai. Naskahnya sudah selesai. Iya. Terus? Itu Yasmin hubungi. Terus Yasmin kasih link cerita Yasmin yang masih Yasmin posting di grup sebelum dihapus. Ya. Nah, di situ penerbitnya tuh cek dulu naskahnya. Kalau bagus, ya lolos. Lolos. Habis itu? Lolos terbit gratis dan dimasukin ke grup. Yasmin tidak diajak kerjasama untuk editing atau apa, langsung tiba-tiba mentah saja dikasih, tiba-tiba jadi seperti ini. Kita tuh dikasihkan format editing sendiri. Oh, berarti yang Yasmin kirim apa istilahnya? Penggalan cerita, sinopsisnya dikirim, terus itu dikembalikan dalam bentuk format seperti ini yang harus kamu bikin. Iya. Nah, berarti semua tulisan tadi Yasmin sendiri yang garap. Edit. Iya. Oh, self editing. Habis itu baru kirim ulang. Iya. Berarti penerbit sisa mencetak saja. Covernya. Berarti semua yang tulisan-tulisan yang ada kayak tanda seru, terus spasinya dan lain itu Yasmin sendiri yang kerja. Editing sendiri, self editing. Luar biasa. Mantap. Nah, ini ada beberapa. Habis itu terbit ini. Iya, terbit. Begitu jadi penulisnya penerbitnya mengirimkan ke Yasmin kasih beberapa banner dulu untuk promosi. Iya. Nah, oke, satu My Idiot Husband. Kemudian ini lagi tulisan keduanya, Presdir menikahi istri palsu. Ini ide ceritanya bagaimana? Waktu itu Yasmin nonton sebuah video di YouTube, judulnya itu hampir sama tapi agak beda gitu alur ceritanya. Jadi situ Yasmin termotivasi mau juga bikin versi Yasmin sendiri. Yang saya tahu kan kamu bergabung di grup medsos, terus dapat ide ceritanya di nonton dari YouTube, dari berbagai sumber. Nah, yang Om Jack tahu di sana itu kan susah jaringan. Jangankan buka YouTube, Facebook kadang saya susah. Atau di sana sekarang sudah bagus jaringan di Samaturu, di sana di daerah sana sudah bagus, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kalau ini bedanya dengan ini ide ceritanya. Kalau yang betul-betul dari perasaan yang mana ini? Yang pertama. Iya, yang pertama. Yang pertama. Kalau ini sudah memodifikasi dari ide-idenya dari film-film. Iya. Film-film apa itu yang biasa dinonton? Film romansa percintaan. Yang romansa percintaan. Biasanya kan kalau romansa percintaan yang biasa banyak bikin mewek cewek-cewek tuh, apalagi kaum milenial seperti Yasmin ini kan biasanya film-film Korea. Senang film Korea juga kan? Senang. Bisa Korea. Jangan sampai di situ sudah bisa bahasa Korea gara-gara nonton film Korea. Sedikit. Bisa.
Bahasa Korea bisa? sedikit. Coba perkenalan dengan dalam bahasa Korea coba kalau bisa saya mau tes. 안녕하세요 여러분. 제 이름은 야스민입니다. 저는 올라왕에서 왔습니다. 저는 학생입니다. 저는 몇 살입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. Saya harus jawab apa? 아, Kalau seperti itu. 네, 만나서 반가워요. Mana semang kau yo, entah. Keren. Itu tadi artinya apa itu? Halo semua, perkenalkan nama saya Yasmin. Saya dari Ulawang. Umur saya 16 tahun. Salam kenal. Dadah. Oh, luar biasa. Keren. Nah, ini karya pertama, ini karya kedua. Terus kalau yang ini Reflection of Broken. Kalau itu tulisan bareng tim. Oh, sama-sama tim. Iya. Kalau di sini saya lihat ada berapa orang, termasuk ada nama Yasmin di dalam. Berarti penerbit minta ide cerita. Saya itu ide cerita ini tuh dari pengalaman pribadi. Oh, berarti terbab. Bab 1 Yasmin, misalkan satu-satu babnya atau enggak? Enggak, langsung Dikumpul iya. sama penerbit, dikumpul dia yang Iya. satukan, dia yang editin, terus terbitlah ini. Iya. Berarti ini banyak yang bikin di sini. Iya, Oke. banyak. Kalau yang ini puisi. Iya, puisi. Puisi. Nah, ini banyak juga tim juga. Iya, tim juga. Novel. Kalau di sini kan ada beberapa puisi, saya lihat kalau karyanya Yasmin dalam puisi ini ada berapa puisi? Kalau di sini kan ada 159 puisi ya. Iya. Masing-masing kita itu nyumbangnya 2 puisi. 2 puisi. Ada enggak di sini? Coba Ada. dibuka yang halaman berapa? 52 54. Coba Iya. lihat. Puisinya senja, ya. Satu senja. Terus ukiran cinta. Karena temanya kan tema cinta, jadi isinya Coba satu ini saja, satu ini ya. Nah, Iya. nah. Dengan ekspresinya. puisi ini bertemakan cinta tentang curahan seorang gadis yang cintanya kandas di bawah senja pertama. Ya, sambil saya rekam bah. Terus. Kutuliskan bait-bait cinta di bawah senja pertama. Kilau cinta bagaikan panah menusuk tepat di dada, menerawang apa yang ada di sana. Senja cintaku tertulis rapi, mengenang hal yang bahagia. Asa ingin memiliki tak terbendung lagi, yang akhirnya meninggalkan luka. Aku bodoh mengharapkan cinta, sedang senja tak merestui. Desiran bayu bagaikan mahligai, tersusun rapi di bawah senja. Ingin ku menentang semuanya, tapi senja cintaku tak direstui. Woi, pecahkan saja gelasnya, biar rame. Itu bisa tahu saya. Oke, mantap. Luar biasa, keren sekali. Nah, ini sertifikat. Wah, sedubel begini. Saya kayaknya capek baca ini. Kalian sertifikat apa ini? Sertifikat yang penulis Express Germany Kahir Istri Palsu. Oh, begitu. Iya. Yang buku kedua tadi. Iya, Terus yang ini? yang Reflection of Broken, Terus yang ini? yang puisi. Puisi. Yang tadi, yang Iya. barusan dibaca kan? Ya. Terus kalau yang ini? Itu sertifikat pemateri. Pemateri apa? Pemateri membuat dialog dalam sebuah Kamu sudah cerita. bisa, kamu pemateri juga? Iya. Tapi Suatu- di medsos? Iya, diundang dari medsos terus dimasukin ke grup WA untuk jadi pemateri. Pemateri. Iya. Ush, luar biasa. Terus yang ini? Kalau itu menang juara Juara 2 Quotes. event Kotes. Terus ini Itu dapat juara bonus event quiz. event quiz, juara bonus. Terus sertifikat thanks to Andi Putri Yasmin, ini apa nih? Itu sertifikat event Quotes juga Event Kotes juga. Iya. Tahun tahun 2020 semua. Terus ini Itu dapat juara 1 event Quotes juga. terus Itu juga dapat juara 3 event Quotes. kalau yang ini Kalau itu sertifikat dari nonton drama. nonton drama Korea. Yang itu ya, hasilnya tadi yang itu tadi Iya. toh? Nah, kalau yang ini Kalau itu ikut seminar. seminar. Iya. Seminar apa?
Kuiper. Kuiper. Iya. Kuiper apa? Kuiper seperti jaringan untuk belajar ruang guru. Oh, begitu. Terus kalau yang ini Oh, itu sertifikat puisi, antologi puisi. antologi puisi. Ya, bukunya batal terbit. Batal terbit, tapi kalau mau diterbitkan masih bisa. Maksudnya hanya belum terbit. Ya, soalnya pihak PJ-nya itu nipu. Oh, pihak PBB-nya tit. Berarti, tapi tulisannya masih ada. Masih ada. Cuma nanti kan diterbitkan lagi toh. Terus kalau yang ini Itu ikut lomba puisi. di Sekolah. di sekolah, ya. Nah, berarti Min ada hikmahnya juga mungkin. Kamu kan angkatan COVID. corona, angkatan COVID-19. Jadi selama 1 tahun kamu tidak masuk sekolah, hanya belajar daring. Karena kamu belajar daring, akhirnya kamu keseringan pegang handphone. Tapi Yasmin yang nangkap peluang ini. Dan itu saya bilang tadi, bahwa walaupun kita punya inspirasi, banyak yang memotivasi kita, banyak yang bisa kita edukasi, tapi kalau tidak ada bakat itu kayaknya susah juga. Nah, kalau Yasmin kayaknya ini komplit, bisa memanfaatkan waktu, ada bakat, dan motivasinya, inspirasinya lahir dari kehidupan lingkungan yang ada di sekitar. Gitu. Yasmin, ada yang mau diucapkan untuk penguatan ke adik-adik yang notabene-nya sama dengan posisinya Yasmin, yang mungkin menganggap bahwa menulis itu susah? Ya, silakan. Untuk teman-teman yang biasanya suka ngeluh kalau buat cerita itu susah, terus nggak dapat ide, suka ngalami writer's block, itu nggak usah langsung berhenti nulis, tapi terus aja nulis, karena inspirasi itu akan datang sendiri seiring kita menulis. Jadi kalian tuh harus tetap semangat dan konsisten dalam menulis. Saya dengar juga Yasmin ini kesibukannya selain selain nulis, belajar, Yasmin juga katanya ini beternak. Iya, bareng adek. Kerja sama adik? Iya. Ternak apa? Sapi. Sapi siapa? Sapinya orang. Berarti kamu diupah? Enggak, maksudnya kamu pelihara saja itu, Iya. Pelihara Iya. ternak sapi itu, terus nanti kalau ada anaknya, sapi itu beranak, bagi. Iya. Kamu yang ternak. Ya, bareng adek. Adiknya berarti lebih kecil lagi dari situ. Iya. Itu sudah luar biasa. Motivasi kerjanya sudah luar biasa. Mudah-mudahan Om Jack berdoa semoga Yasmin jangan terkontaminasi lah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari hal-hal yang bisa mengkontaminasi pikiran Yasmin, akhirnya bakat inspirasi dan motivasi untuk menulis ini hilang gitu. Mudah-mudahan semakin dikembangkan dengan keterbatasan Yasmin saat ini. Mudah-mudahan juga orang yang memiliki domain dalam hal membina anak seperti Yasmin ini bisa nonton kita, baik itu pemerintah ataupun siapa yang melihat Yasmin ini mempunyai bakat yang luar biasa, bisa digali dan bisa dikasih apresiasi dalam bentuk hal syukur-syukur kalau bisa dikasih beasiswa, karena sangat langka anak yang memiliki bakat seperti Yasmin ini. Oke, Yasmin, harapannya? Harapannya ke depan itu Yasmin mau sekolah ke Korea, universitas sana. Impiannya mau ke Korea. Iya. Yasmin, camkan saja ini kata Om Jack ya. Apa yang kita pikir, apa yang sering kita ucapkan itu doa. Dan tahu, doa itu pasti dijabah. Tidak ada doa yang tidak dijabah. Pasti dijabah. Kadang kita sendiri kadang terlalu cepat mengeluh. Negative thinking. Positive thinking saya sama Allah. Kalau mau bilang, saya mau kuliah di Korea, pastikan dirimu. Pasti suatu saat kamu pasti bisa. Jangankan di Korea, dimanapun bisa. Oke, Yasmin ya? Iya. Oke, sudah tidak ada yang mau disampaikan? Oke, demikian teman-teman Om Jack, sahabat Om Jack, warga Kampung Anggrek dimanapun berada. Motivasi saya, satu, jangan pernah untuk takut mencoba. Kemudian yang berikutnya, bakat itu memang terlahir sendiri tanpa ada sentuhan apapun, tetapi tanpa inspirasi, motivasi, maka bakat itu lewat begitu saja. Jadi selain kita punya bakat, kita harus menggali potensi kita harus memotivasi diri kita agar kita bisa menginspirasi semua orang. Oke, baik Om Jack,
Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.